pernah orang nanya sama saya sampai-sampai dia mau pukul saya. Mm-mm. Mau pukul saya? Karena dikira bohong ya. Ya. Karena enggak percaya gue gitu. Mm-mm. Berarti kalau dia nggak percaya gaib ya nggak percaya Al-Quran juga dia sama Allah. Allah juga gaib Makanya ya. saya bingung. Dulu saya juga sempat ngalamin. Ya. Kayak dulu pas saya sama Mas Nanang itu, waktu itu sempat dicaci, bully, semuanya kita dapatkan itu, semua yang ada. Tapi gimana caranya? Kita nggak ngajak dia berantem, nggak ngajak dia debat, nggak. Buktikan, cuman itu. Buktikan, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, metonku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama kami di channel Terobos Misteri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi bersama semeton kita ini. Oke, langsung saja kita persilakan beliau ini untuk memperkenalkan dirinya sendiri dan langsung menceritakan apa yang pernah dialami. Silakan. Ya, sebelum saya menceritakan, Iya. terutamanya saya mengenalkan diri dulu ya. Silakan. Iya. Nama saya Sulaiman Abadi. Saya dari Lombok Tengah, Lombok Tengah bagian Pringgarata. Pringgarata ya. Silakan lanjutkan. Berawal dari cerita saya tentang hal-hal mistis lah. Iya. Dulu pas masih kecil saya pernah tidak mau masuk sekolah karena goda-godaan apalah setan lah, dimasukkan dalam kategori goda-godaan yang enggak lah gitu. Sehingga dulu itu hampir saya enggak masuk sekolah sampai 2 tahunan Bang Adi. 2 tahunan. Iya, 2 tahun saya Itu nggak masuk sekolah. apa namanya, bahasa ininya mogok lah ya. Ya, mogok sekolah, bukan mogok sekolah. kerja nih. Mogok sekolah. Ya. Sehingga di sana semua orang bingung, terutama orang tua saya. Orang tua saya udah lelah cariin saya obat lah sana kemari sampai kata beliau itu mungkin 2 timbang bahasa 2 timbang beras ini. Yeah. Nah, berawal dari situlah saya mengenal, penasaran tentang hal-hal tersebut lah. Yeah. Sehingga saya bisa kok seperti itulah Bang Adi. Cari tahu sendiri lah ya. Cari tahu sendiri lah gitu. Nah, disitulah pertama-tama yang saya tidak mau masuk sekolah, cacian bulian sering terjadi. Pasti kalau pasti. itu ya. Pasti, apalagi ini tentang sekolah ya. Iya, tentang sekolah. Aduh, semua orang bilang ke saya, Kayak dikucilkan gitu ya. dikucilkan, malah dihina saya. Kamu ini manfaatnya apa, dibilang di sana, karena itulah. Tapi kan mereka nggak tahu. Aduh. Makanya saya cari tahu lah sedikit-sedikit, dan orang tua juga sering cari obat ke sana kemari, tapi kenapa saya bingung ya. Pas ada obat saya tahu, walaupun secara tersembunyi lah beliau itu cariin. Awal perubahannya bagaimana dulu? Gini dulu Kak, pas itu kan saya sendiri yang mau. Entah mungkin karena ada hikmahnya dari orang-orang yang pernah lah gitu kan. Makanya saya berpikir, padahal masih kecil kok pikiran saya kayak orang dewasa waktu itu ya. Orang nanya saya, hina saya, tetap saya gimana ya, saya tanya balik lah gitu. Misal mereka bilang sama saya lah, kenapa kamu nggak mau sekolah? Ya mungkin belum waktunya, saya bilang. Tapi ada terselip apalah, tersembunyi, ada yang saya tidak mengungkapkan. Padahal di situ entah nggak tahu, Allah alam bisawab Kak. Gimana ya? Ada sosok lah, entah itu apa, tapi saya aja yang lihat gitu. Pas mau masuk sekolah atau ngaji lah, sampai ngaji juga enggak mau. Semuanya pokoknya hal-hal yang itu hal-hal yang baik lah. Pas saya mau masuk sekolah,
dia datang. Tapi enggak asal-asal dia datang ke tempat yang itu ini, enggak. Cuman di satu tempat aja. Nah, kebetulan waktu itu di satu sudut rumah lah. Di situ aja saya. Tapi Menyendiri atau menyendiri. Tapi saya lihat berdua sama itu, entah nggak tahu. Tapi orang melihatnya nggak sendiri ya? Ya, melihat sendiri. Dia sering bilang gini, janganlah masuk. Gitu aja. Tiap mau masuk, ajak saya ngomong. Ngomong. Berarti ini kayak diajak apa ya? Diajak nggak bener lah gitu Iya, sama. nggak bener dah itu. Oh iya. Makanya sekolah pun nggak mau, sampai orang tua saya udah lelah dah seperti saya kata saya tadi, Bang. Pernah disaranin ke sana ke sini kan? Ya. Tapi kembali lagi ke sana mungkin Sida juga berpikir walaupun disaranin pun kalau kita tidak mau berubah memang nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Memang rohani itu ada di kita. Nah jadi semenjak dari sana kenapa mau belajar tentang hal-hal seperti ini? Nah, Awal mulanya itu. gini Bang Adi. Dari hal tersebut kan saya berpikir kan semakin berjalannya waktu berubah lah kan, sudah terlampau lah dari yang itu. Ada rasa lah di jati diri saya gitu. Ingin tahu tentang hal-hal itulah. Karena saya suka gimana ya? Kalau ada orang kumpul-kumpul bahas itulah. Selalu ikut. Malah disuruh sama orang tua saya. Jangan kamu tongak-tongak raus lah bahasa Lombok. Iya. Ngikut-ngikut orang-orang tua lah gitu. Ya, ngikut-ngikut orang tua gitu. Karena dikira masih di bawah umur. Tapi saya ngekang orang tua. Biarin saja, sudah saya suka dengar gitu. Nah, dari situ saya semakin berjalannya waktu lah. Singkat saja ya, Bang. Pas masuk sekolah kelas 1 SMP, terjadilah seperti apalah, entah disebut hikmah lah setelah terjadi itu. Kok bisa saya itu berani sendiri mencari tentang hal itu dah. Kayak mau pembuktian sendiri. Ya, pembuktian sendiri. Kalau ada teman misalnya bercerita tentang, di rumah saya gini-gini. Banyak yang gini-gini dah itu. Hal-hal gaib. Ya, hal-hal gaib. Terus saya tanya, saya kayak gimana ya? Saya penasaran gitu, saya tanya, gimana? Jam berapa gitu? Nah, saya datangi ke rumahnya. Nah, dari situ mungkin kan Allah memberikan apa lah. Saya merasakan suatu hal yang berbeda lah dari biasanya, aktivitas biasa lah kan. Nah, dari situ juga saya bingung, Kak. Kok bisa saya bisa merasakan? Nah, terus pas orang tua mereka yang saya datangi rumahnya gitu, misalkan teman yang bercerita tadi itu nanya, kamu ini siapa kok tahu-tahu tentang hal itu? Ya, Allah alam, saya jawab. Mungkin karena apa ya? Karena mungkin saya penasaran juga, makanya saya datang ke rumah beliau, saya bilang. Terus faktanya gini, Bang. Kan orang tua mereka itu pernah datang ke nanya-nanya di orang apa ya namanya? Orang pintar. Nah, orang pintar tentang hal rumahnya yang kayak gitu. Sama jawaban saya, padahal nggak pernah kontak sama orang itu. Ya, nggak pernah kontak sama orang itu, tapi saya jawab kayak gitu. Yuk, kok sama? Mereka bingung juga, kok sama jawabannya seperti kemarin. Dia bilang, kemarin yang mana? Saya pernah datang ke rumah orang pintar gitu, cari-cari tentang rumah saya ini, kenapa bisa gini. Makanya mereka itu kayak gimana ya, bingung. Nah, dari situlah awal semakin saya penasaran terus sampai penasaran. Dari situ semakin bergelutnya di penasaran saya, akhirnya saya terjun lah ke mencoba-coba dari suatu tempat lah gitu. Saya coba-coba karena penasaran berawalnya penasaran dulu karena enggak percaya lah tentang hal gitu, padahal udah terjadi di diri kita gitu.
bisa ndak masuk sekolah lah, apalah karena itu. Tapi Jadi semakin kembali lagi ke penasaran. pertanyaan yang tadi, Ya. apakah masih diganggu itu sama sosok yang bikin kamu nggak mau ngaji, nggak mau sekolah, itu masih diajak sering sampai sekarang atau gimana? Ya alhamdulillahirabbil alamin Kak, selama waktu itu kan akhir dari semuanya. Nah lupa kan saya tadi ceritakan tentang itu. Nah dulu itu yang goda saya dah secara anunya. Dia bilang sama saya, kalau kamu mau masuk sekolah besok berarti saya kalah, dia bilang. Oke, ditantang gitu Ya, saya ditantang dikasih gitu. challenge gitu. Iya. Coba. Saya terima, padahal gimana ya, masa bisa dia nantang kayak gitu ke saya, padahal dia yang ngajak saya, terus dia yang nantang saya kan. Saya jadinya ya sudah, saya terima gitu. Makanya kalau kamu mau masuk sekolah besok, saya akan kalah. Nah dari situ seperti kata-kata saya yang tadi, dari kecil berpikiran kayak dewasa kan bingung. Makanya saya berpikir malamnya itu harus masuk, karena ada rasa perhatian sama orang tua, kasihan. Timbul rasa apalah gitu yang biasanya ndak mau sekolah, ndak pernah memikirkan tentang orang-orang yang ingin melihat saya gitu gini lah, apalah, sehingga cacian bulian terjadi di saya itu. Saya pikirin malam itu juga Kak. Akhirnya saya masuk sekolah. Masuk sekolah itu saya masuk, tapi saya minta sama ibu saya karena malu kan, udah 2 tahun. Teman-teman mogok lah kan? Ya mogok, teman-teman yang udah kenal saya bully saya kan, itu pikiran saya. Makanya saya tanya ibu saya, Bu besok saya mau masuk sekolah, bilang temenin. Makanya beliau terlalu semangkannya, syukurnya tumben dia dengar saya tiba-tiba ngomong gitu. Jadinya beliau ikutlah sekolah sama saya. Ikut, saya bilang temenin gitu. Di sekolah aduh gimana ya, dicoci, dibully lah, biasa lah, karena biasa. Kesalahan kita juga kan. Jadinya kalau kita bisa pikirkan itu ya dah lewat kita dari masalah hal-hal seperti itu kan. Cacian bulian orang itu jangan anggap itu sebagai apalah bikin kita jatuh, terutama bikinlah itu sebagai motivasi. Atau misalkan ada kekurangan di jati diri kita, misalnya lebih baik kita dicaci daripada disanjung. Karena apa? Kalau disanjung ntar gimana ya, naik sombong kan, sombong apa lah. Kalau dicaci kan tahu, oh gini, berpikir orang caci kita, duga kita, hina kita karena. Nah dari situlah kita Bang Adi, dari situlah kita belajar. Saya lewati dah dari situ, motivasi diri lah, dari cacian, hinaan. Contoh lah seperti jalan itu kan, kan jalan nggak ada yang lurus. Pasti. Kalau lurus gimana? Gitu juga perjalanan hidup kita. Tidak mungkin sekolah pun kalau ndak semester ujian UTS apa lagi itu, kita kan ndak naik kelas. Begitu juga perjalanan hidup, pasti ada ujian. Dan juga ujian itu teman-teman, kalau ujiannya kecil pasti hadiahnya, contohnya kalau ujiannya nggak besar-besar amat, pasti hadiahnya kipas angin gitu kan. Gitu. Nah tapi kalau ujian dari Allah yang besar itu pasti hadiahnya bakal besar juga kan. Nah itu maksudnya teman-teman. Nah selanjutnya hal-hal yang paling berkesan di dalam hidupnya apa sih? Contohnya kayak hal-hal mistis apa kayak itu. Nah paling berkesan. Yang paling berkesan lah Kak Adi, ini waktu terjadi pembuktian diri, bukan orang sih. Bukan orang ya. Orang Pembuktian diri. Saya penasaran ini. Penasaran karena bisa nampak katanya. Tapi pas di sana saya kayak gimana ya? Bisa dikatakan sombong, saya juga sombong waktu itu. Sobat dar saya itu, lokasi itu. Supaya hal yang dibicarakan saya dapat dari kata orang ini.
Makanya saya datangi dan akhirnya saya dar di sana karena nunggu tidak ada yang nampak katanya. Iya. Tapi di situ saya Bang Adi, sudah saya lakukan kayak gitu. Akhirnya memang dia tidak nampak Bang Adi. Tapi saya di gimana ya? Digeret gitu. Digeret habis-habisan di sana. Itu paling terkesan. Paling terkesan di hidup saya. Makanya jika ada orang yang tak percaya lah, karena pernah orang nanya sama saya sampai-sampai dia mau pukul saya. Karena dikira bohong ya. Ya, karena tak percaya goib gitu. Berarti kalau dia nggak percaya gaib ya nggak percaya Al-Quran juga dia sama Allah. Allah itu kan gaib. Makanya saya ya? bingung. Dia bilang sama saya, mana bisa kamu, nggak ada itu goib jin itu nggak ada. Mending kenal lah. Iya. Terus Saya jawab dengan sesimpel mungkin. Itu udah pertanyaan saya. Kamu lihat angin nggak? Tapi bisa menggerakkan suatu benda seperti rumput lah. Kalau nggak ada di dalam kamarmu, saya bilang. Yang kamu sembah aja kan kamu Islam, saya bilang. Kamu nggak percaya jin? Kamu tanya saya tadi, saya jawab sekarang. Kamu nggak percaya jin, nggak percaya gue tentang hal-hal itu. Kenapa kok kamu nggak libatkan ke angin aja? Ini simple, saya bilang. Jangan ke Tuhan dulu ya. Jangan ke Tuhan dulu ke gitu. Angin dulu. Angin dulu ini. Angin kan nggak terlihat, tapi bisa menggerakkan suatu benda, rumput-rumput apalah. Iya. Makanya, alhamdulillah. Berawal dari situ dia bilang, saya curhat lagi kan. Kak Eman dia bilang, iya, berawal dari saran-saran Kak waktu menjawab itu karena tidak percaya tentang hal itu, tentang jin itu. Dan akhirnya alhamdulillah dia mondok sekarang. Dan saya yang alami kok masih Iya. orang yang saya kasih jawaban, saran, dia yang jalan. Nah, itu bukti Bang Adi, seperti kata-kata saya tadi. Terimalah omongan seseorang sebagai motivasi kita gitu. Iya. Nah, teman-teman, jadi kita nggak perlu menghakimi apa yang dikerjakan oleh orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara sekitar kita. Ketika kita menghakimi, ya bisa jadi hal yang kita seperti ini itu akan terjadi. Contoh, dulu saya juga sempat ngalamin. Ya. Kayak dulu pas saya sama Mas Nanang itu, waktu itu sempat dicaci, bully, semuanya kita dapatkan itu. Semua yang ada. Tapi gimana caranya? Kita nggak ngajak dia berantem, nggak ngajak dia debat, nggak. Buktikan. Cuman itu. Buktikan, udah. Nah, teman-teman. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita yang tadi itu, memang cacian itu akan selalu ada. Ada. Tidak ada orang yang tidak ada ujian, yang tidak ada makian dulu baru ini. Orang sesukses apapun pasti ada caciannya. Contoh, Nabi sukses paling banyak umatnya, Nabi Muhammad. Dia caciannya banyak, bukan cacian aja. Ya benar. Langsung dilemparin pakai kotoran, itulah. Itu kayak pengorbanan gitu. Memang kita harus ada pengorbanan dulu. Ya, banyak contoh-contoh Kak kalau kita secara berpikir. Iya, makanya. Orang kaya kan disebut, wih, kaya ini orang, tapi dia tidak lihat awalnya. Nah, itu Dia kaya prosesnya. karena Iya. apa mungkin dia begitu usahanya dulu, berusaha gitu. Mungkin mati-matian Ya kan? mati-matian sehingga sampai kayak gitu. Itu kan contoh murni. Iya. Maka dari itu sederhana aja lah. Walaupun kita punya, kita harus menunduk. Karena padi itu nggak mungkin baru berisi langsung tetap gini, nggak, pasti akan menunduk. Maka dari itu kalau ada, ingat,
Iya. Kita tuh pernah di bawah. Pernah di bawah ya. Iya. Nah, oke teman-teman, itulah penyampaian dari saudara kita yang pernah mengalami suatu bulian, sampai dulu pernah berteman dengan jin lah, Ya, sampai-sampai bisa dibilang kayak gitu lah. iya, sampai-sampai tidak sekolah, Jin. tidak mengaji gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang karena, dan juga kita itu harus ada kemauan teman-teman, Ya, harus ada kemauan. Mau kita diobatin, maksudnya kayak disaratin apalah itu, kalau kita nggak ada kemauan nggak bisa. Nah, karena kemauan itulah kita mulai berubah dan beranjak mencari hal-hal yang kita tidak tahu. Nah teman-teman, mungkin di video ini cuman ini yang perlu kita sampaikan. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama adik Sulaiman, supaya kita tahu apa yang pernah dialamin, supaya kita teman-teman yang lain menjadi motivasi kita untuk semakin maju dan semakin memperkerjakan apa yang positif-positif saja lah, yang pasti-pasti saja. Nah teman-teman, terima kasih udah menonton Terobos Misteri. Jangan lupa tombol subscribe-nya diklik. Dan juga ini dia punya YouTube, silahkan, apa nama YouTube-nya? ya itu juga ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Apa namanya YouTube-nya? Nama YouTube saya Pecah Mitos. Nah, nama YouTube-nya Pecah Mitos teman-teman. Jadi dia langsung keluar explore juga nih. Ya, keluar. Langsung. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan selalu dukung Terobos Misteri sama tonku, supaya kita bisa sharing-sharing lebih dalam lagi tentang hal-hal yang perlu kita bahas lah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metonku.